Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, adik-adik, anak-anakku. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Kita bisa beristirahat semalam dalam kondisi yang sangat nyaman tentunya. Dan pagi hari ini kita bisa menikmati hari baru dengan tubuh yang segar, sehat. Walaupun ada di antara kita mungkin yang semalam tidak bisa beristirahat begitu ya. Tetapi pastikan kita pun juga harus mulai membiasakan untuk kita bisa merebahkan tubuh kita, karena istirahat menjadi sangat penting di tengah-tengah wabah COVID-19 saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, bersama dengan saya Pendeta Gunawan Anggono Samekto dalam program Renda Renungan Daring hari ini di media 29 April tahun 2020. Dan kembali kita akan mengawali seluruh rangkaian ziarah kehidupan kita hari ini dengan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun bagi kita semuanya. Dan sebelum kita akan mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan mengantarkan untuk kita. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas hari baru pemberian-Mu. Kami bersyukur kami boleh menikmati semuanya ini dengan kasih dan kuasa-Mu saja. Kami yakin apa yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini dalam seluruh rencana kami, semua ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Dan biarlah firman yang akan kami dengarkan ini menjadi penuntun kami di dalam kami melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Dan kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami siap untuk mendengarkannya di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber hikmat dan pengetahuan. Kami berdoa dan siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes 17 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-19. Beginilah sabda Tuhan dalam Yohanes 17 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia.
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan ke dalam dunia. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang pagi hari ini akan mengiringi kita di dalam seluruh rangkaian tugas dan tanggung jawab kita. Ayat yang ke-15 tentunya akan menjadi perenungan kita. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pagi hari ini bukan apa, melainkan bagaimana. Hidup di dunia ini, saudara-saudara, tidak seperti kalau kita makan di restoran atau di rumah makan. Di restoran itu kita bisa memilih menu sesuai selera. Dan jika pihak rumah makan atau restoran itu tidak menghidangkan makanan sesuai pesanan kita, kita punya hak untuk menolaknya. Hidup kita di dunia tidak seperti itu. Kadang ada menu yang kita sukai, tetapi kadang ada pula menu yang tidak kita sukai. Dan kita tidak akan pernah bisa menolaknya. Yang kita sukai, kita akan menikmatinya. Tetapi yang tidak kita sukai, kita pun harus menikmatinya, saudara. Nah, di dalam doa syafaat yang dipanjatkan oleh Yesus untuk kita semua, Ia berdoa di sana, "Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia." Sebaliknya, saudara-saudara, Yesus meminta supaya Allah Bapanya melindungi kita dari yang jahat. Yesus sadar betul bahwa mengambil kita dari dunia yang penuh penderitaan ini dan memindahkan kita ke dunia lain, ini bukanlah sebuah solusi yang baik. Persoalan utamanya adalah bagaimana di dalam kehidupan kita ini bukanlah apa yang kita alami, melainkan bagaimana kita menghadapi apa yang kita alami. Kita seringkali tidak punya kuasa atas apa yang kita alami. Namun kita punya kuasa atas bagaimana kita menghadapi apa yang kita alami. Nah, tentunya saudara-saudara, kita hidup dalam satu dunia bersama dengan semua manusia lainnya. Tidak ada dunia lain. Di dalam dunia ini, penderitaan itu adalah sebuah fakta. Penderitaan itu adalah sebuah keniscayaan. Tetapi Yesus sudah menunjukkan bahwa Ia telah mengalahkan kuasa yang jahat. Pada saat yang sama, Ia juga telah meminta Allah Bapanya untuk melindungi kita dari yang jahat agar kita dapat sampai di tanah perjanjian dengan selamat. Nah, tentunya apa saja yang harus kita hadapi di tengah dunia ini? Banyak, saudara. Bagaimana kita menghadapi pergumulan-pergumulan di tengah komunitas yang paling kecil di dalam keluarga. Kita bisa menghadapi pergumulan-pergumulan di tengah komunitas kita bersama dengan orang lain, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam interaksi kita dengan setiap orang. Bahkan yang saat ini tentunya kesulitan yang kita hadapi di tengah dunia dan bangsa, yakni wabah virus corona tentunya. Nah, tentunya kita tidak akan pernah dapat menolaknya. Apakah wabah virus corona ini sangat tidak kita sukai? Kalau yang menyenangkan, tentunya saudara dan saya akan sangat bergembira untuk menikmatinya. Tetapi bagaimana dengan ancaman-ancaman yang demikian? Apakah saudara akan mengatakan, "Ya Tuhan, ambil saya pulang ke tempatmu"? Karena di dunia ini bukan tempat yang nyaman untuk kami huni. Saudara dan saya tidak punya kuasa untuk melakukan itu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menikmatinya.
kita seringkali tidak punya kuasa atas apa yang kita alami. Tetapi sekali lagi kita punya kuasa bagaimana kita menghadapi apa yang kita alami dengan tegar, dengan gigih, dengan kreativitas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan sepanjang kita bisa tinggal di rumah masing-masing dengan melakukan berbagai karya-karya yang tentunya biasanya kalau kita bisa memasaknya ya rutinitas, mari kita bisa melakukan inovasi-inovasi baru di dalam menu-menu masakan kita. Yang bapak-bapak tentunya yang tidak terbiasa masak, mari kita mulai belajar bagaimana merepotkan bersama-sama diri kita untuk dalam tanda petik mengganggu ibu memasak bersama di sana. Nah, tentunya ini cara-cara kita untuk kita bisa lakukan. Anak-anak tentunya lakukan kreativitas itu di tempat kita masing-masing. Banyak alat yang bisa kita gunakan untuk bisa kita mengasah seluruh kreativitas kita. Nah, itu cara-cara untuk kita bisa menikmati dan melakukan bagaimana yang seharusnya kita lakukan menghadapi apa yang kita alami di dunia ini. Dengan begitu, seluruh persoalan kehidupan di dunia bukan untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi dengan tegar bersama dengan Tuhan, Allah yang menjadi kekuatan kita. Kita bersyukur dan selalu menikmati hari yang telah Tuhan anugerahkan. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita dan tidak perlu takut untuk menghadapi semua situasi yang ada di dunia ini. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersama-sama datang kembali kepadamu, mengucapkan terima kasih dan syukur atas semua anugerah Tuhan termasuk firman yang baru kami dengarkan. Melalui firman ini kami diajarkan agar kami dapat hidup di dunia di mana kuasa-kuasa kejahatan memang nyata. Kuasa-kuasa yang sama sekali tidak kami inginkan itu terjadi. Tetapi perlindungan Allah adalah segala-galanya. Dan perlindungan-Mu menjadi nyata ketika kami mengalaminya. Oleh karena itu saudara, kami bersama-sama belajar untuk terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Di tengah-tengah wabah yang saat ini sedang kami hadapi, tentunya ini menjadi kesempatan yang baik bagi kami untuk terus menjalin hubungan, komunikasi, dan relasi kami denganmu. Berkatilah kami, agar kami dapat tegar dan tidak takut menghadapi wabah virus corona yang saat ini sedang terjadi. Kami akan melakukan karya-karya kami, dan kami serahkan semuanya ini di dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.